Paula, saya dari kelas 12 MIPA 3. Nama saya Yuli Clara Berkarno, saya dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Christine Agustus, saya dari kelas 12 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Riko Dinaldo Kuma, saya dari kelas 12 IPA 3. Perkenalkan, nama saya Revia Brusundirin, saya dari kelas 12 MIPA 3. Gereja-gereja di Indonesia adalah multikultur, yaitu gereja yang dibangun di tengah jemaat, yang terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, budaya, dan kebiasaan. Gereja di Indonesia adalah gereja yang keterbukaan di kalangan umat Kristen. Nampaknya multikultur bukanlah masalah yang harus dipertimbangkan, kecuali dalam antar umat beragama. Sebagai umat Kristen, masih dipengaruhi oleh pikiran sempit dan prasangka. Antara lain adalah adanya konflik di dalamnya. Awal dari gereja yang Indonesia yaitu karena adanya banyak perbedaan di dalam jemaat seperti suku, budaya, dan bahasanya. Jadi, intinya diawali oleh kemultikulturannya yang ingin disatukan dalam suatu kepercayaan, yaitu gereja yang Indonesia. Gereja di Indonesia pertama kali hadir sejak abad ke-17 Masehi di Jakarta pada masa penjajahan Belanda dengan nama Sion. Sejak saat itu, sampai sekarang di Indonesia terdapat banyak sekali jenis-jenis aliran atau denominasi gereja. Beberapa sumber telah keliru menyebutkan gereja tertua di Indonesia yaitu dibangun di Pancur. Jika kita bertanya tentang perkembangan gereja yang mengindonesiakan, maka jawabannya adalah gereja yang mengindonesiakan dikembangkan dari sejak gereja itu sendiri didirikan. Mengapa demikian? Karena gereja memiliki sifat yang multikultur, yang artinya memiliki kebiasaan-kebiasaan, budaya, dan bahasa yang berbeda. Dari sejak gereja didirikan, sudah terdapat kebiasaan-kebiasaan dan budaya yang berbeda dalam gereja. Itulah yang mendasari bahwa gereja berkembang saat gereja yang mengindonesiakan didirikan di saat waktu yang bersamaan. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan gereja mengindonesia lahir antara lain: 1. Ada banyak perbedaan bahasa, bangsa, dan suku di negara Indonesia yang terkandung dalam satu gereja. 2. Banyaknya budaya negara asing yang dipakai saat beribadah di gereja, sehingga kebiasaan dan adat istiadat Indonesia cenderung hilang. 3. Keinginan jemaat untuk mempersatukan segala perbedaan untuk menjadi satu melalui gereja mengindonesia. Yang terakhir adalah misi dan tujuan gereja yang mengindonesia. Tujuannya adalah mengembangkan dalam gereja sifat-sifat gereja yang mula-mula setelah kenaikan Tuhan Yesus. Dalam maksudnya adalah di sini manusia harus mengembangkan sifat-sifat gereja seperti sifat-sifat gereja mula-mula. Selanjutnya adalah mengubah pola pikir masyarakat terhadap keberadaan perbedaan gereja di dunia, khususnya di Indonesia, agar menjadi tempat yang lebih baik dan damai untuk dihuni, agar pemahaman-pemahaman tentang gereja yang banyak sekali di Indonesia akan menjadi satu dan tidak memiliki perbedaan-perbedaan pemahaman lainnya. Sekian dari kami kelompok 4, terima kasih.